Baik teman-teman, sekarang saya akan menggabungkan ya data jumlah penduduk per provinsi dengan luas wilayah per provinsi teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan Power Query untuk melakukan merge data atau penggabungan dua buah data ya. Oke, caranya teman-teman bisa ke data, lalu ke queries dan connection ya. Nah, kalau teman-teman sudah klik queries and connection, maka akan muncul window di sebelah kanan ya teman-teman ya, queries and connection. Nah, teman-teman bisa pilih untuk jumlah penduduk per provinsi, di mouse over aja, nggak perlu diklik ya. Nanti di situ teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada seperti pop-up gitu ya untuk menampilkan provinsi dan jumlah penduduknya gitu teman-teman. Lalu teman-teman bisa melakukan edit di sana ya, klik tombol edit di sini. Oke, setelah terbuka dia akan balik lagi ya membuka Power Query Editor ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan merge data, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pergi ke home ya, pilih tab home, lalu teman-teman pergi ke merge queries di sini, teman-teman. Ya, merge queries ya. Nah, teman-teman pilih yang merge queries as new. Jadi dia akan bikin query baru ya. Jadi tidak menggabungkan dengan yang sudah ada. Jadi kita tidak mencampur ya. Jadi kita bikin merge queries as new. Oke, kita klik. Oke, nah sekarang yang mau kita gabungkan adalah data jumlah penduduk per provinsi dan luas wilayah per provinsi, teman-teman. Nah, di sini sudah terpilih ya jumlah penduduk per provinsi untuk tabel yang pertama ya, atau query yang pertama. Lalu di query yang keduanya kita bisa memilih luas wilayah per provinsi, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada dua kolom provinsi yang bisa kita hubungkan, teman-teman. Ya, ada dua yang bisa kita hubungkan. Maka teman-teman bisa melakukan select ya di query pertama, yaitu jumlah penduduk per provinsi. Teman-teman bisa klik di bagian kolom provinsi, teman-teman. Lalu di bagian luas wilayah per provinsi, teman-teman juga bisa pilih kolom provinsi, teman-teman. Jadi dua-duanya ke select gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, di bagian bawah itu ada tanda contreng dan hasil dari pencocokan kedua indeks kolom itu ya. The selection matches 32 of 34 ya, atau 32 dari 34 rows from the first table. Jadi dari dua tabel itu akan ada 32 ya, 32 data yang cocok gitu. Oke, teman-teman, kita pilih yang fusi aja ya. Oke, kalau teman-teman pilih yang fusi, nanti dia akan bisa mencocokkan walaupun ada satu atau dua karakter yang sedikit berbeda, teman-teman. Tapi bila perbedaannya terlalu banyak, maka dia tidak akan cocok gitu, teman-teman. Nah, ini kebetulan tetap 32 ya, tapi itu sudah mewakili data yang mau kita ambil ya. Jadi ada dua data yang tidak cocok. Itu nggak masalah. Oke, teman-teman. Kita pilih aja. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat di bagian queries itu ada satu queries tambahan namanya merge 1. Nah, itu adalah hasil penggabungan antara jumlah penduduk ya, data jumlah penduduk per provinsi dan luas wilayah per provinsi, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian luas wilayah per provinsi itu ada tombol expand ya di sini. Teman-teman bisa di-expand aja. Nah, di sini sudah terpilih semua. Oke, kita pilih aja. Nah, di sini teman-teman. Jadi di sebelah kiri ya, provinsi dan jumlah penduduk itu diambil dari query jumlah penduduk ya per provinsi. Di sebelah kanannya ada luas wilayah per provinsi ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagian mana aja yang tidak cocok ya. Seperti ini, di sini ada Kepulauan Riau ya. Di sini ada Kepulauan Bangka Belitung ya, di sini tidak ada. Oke. Tidak ada datanya, berarti tidak perlu kita ambil ya sebagai data untuk kita analisa gitu, teman-teman. Oke. Untuk
filternya teman-teman bisa ambil yang ini aja ya, luas wilayah per provinsi ya. Nah, nanti kita hilangkan yang 0 ya. Hilangkan yang 0. Oke, jadi yang 0 dia tidak akan dipilih. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah cocok sama semua seperti ini, kita bisa hapus salah satu ya, provinsi kan di sini ada double ya. Kita bisa hapus salah satunya aja. Oke, saya akan hapus yang ini. Remove gitu ya, teman-teman. Jadi sini udah tergabung ya, provinsi, jumlah penduduknya berapa, lalu luas wilayahnya berapa. Oke, itu yang kita butuhkan. Di sini ada persentase dan ada juga luas wilayah provinsi, jumlah pulau. Untuk jumlah pulau kita tidak perlu ambil ya, kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus. Di sini persentase juga kita hapus saja dulu ya. Kita butuhnya hanya jumlah penduduk dan luas wilayah, oke? Nah, kalau sudah, kita coba ini di rename dulu. Jadi query-nya di rename, namanya jumlah penduduk versus dengan luas wilayah ya. Itu teman-teman. Oke, kalau sudah, kita bisa melakukan close load. Oh iya teman-teman, perlu saya ingatkan di sini ada informasi ya di bagian jumlah penduduk sini. Ini adalah harus dikalikan dengan 1000 ya. Ini angka yang harus dikalikan dengan 1000. Oke, kita tambahkan satu kolom lagi. Ada di add column, kita bisa custom column ya. Custom column, namanya jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk real. Oke. Dari mana? Dia dari sini teman-teman, dari jumlah penduduk. Kita insert, lalu dikalikan dengan 1000 teman-teman ya. Lalu kita klik OK ya teman-teman. Oke, kita tinggal pilih aja. Tinggal geser ya, maksud saya, ke sini. Ya, di sini ada jumlah penduduk dan ada jumlah penduduk real. Jadi, jumlah penduduk ini harus dikalikan dengan 1000 dulu ya, untuk mendapatkan jumlah yang realnya. Oke. Di sini juga sudah betul ya. Kita ganti aja mungkin lebih singkat jadi luas wilayah provinsi ya. Oke. So, kalau sudah kita langsung ke home, lalu klik close and load aja. Dia akan membuat sheet baru ya, jumlah penduduk versus luas wilayah teman-teman. Ya, di sini angkanya sudah seperti ini. Tinggal kita rapikan aja. Bisa ditambah pemisah ribuan juga untuk menghilangkan desimal. Oke. Untuk yang luas wilayah provinsi tidak perlu kita hilangkan ya desimalnya karena dia mungkin lebih untuk ketepatannya ya. Untuk jumlah penduduknya aja yang perlu kita hilangkan ya, nolnya ya. Oke, seperti ini kita sudah berhasil menggabungkan dua buah data yaitu jumlah penduduk ya versus dengan luas wilayah. Nantinya kita akan bisa mendapatkan tingkat kepadatan penduduk dalam suatu provinsi teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita mau menggabungkan data PDRB per provinsi dengan data PAD per provinsi ya teman-teman. Caranya sama, kita menggunakan Power Query lagi. Teman-teman bisa ke data ya, lalu pilih queries dan connection. Oke, kalau udah dipilih nanti akan keluar form seperti ini. Oke, lalu tinggal dipilih aja PDRB-nya, di mouse over aja, nggak perlu diklik, tinggal diedit. Oke, setelah diedit nanti akan keluar Power Query Editor. Oke, PDRB sudah terpilih ya. Nah, kita mau merge PDRB dengan PAD dulu ya teman-teman. Untuk itu ke merge query aja, lalu merge queries as new. Oke, nah di atas nih, di sebelah atas nih ada
PDRB per provinsi sudah terselect ya. Tinggal kita pilih PAD-nya aja teman-teman. PAD per provinsi dipilih ya. Lalu di bagian provinsi di select ya. Baik di PDRB dan juga di PAD-nya kita pilih. Nah, di sini di bagian bawah ini ada terpilih 33 dari 38 ya. Oke, kalau kita pakai fusi berapa? Oke, nambah 1 ya jadi 34. Oke, kita coba dulu ya. Kita pakai fusi aja. Kita okein aja. Nah, tampilan seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu, kita bandingkan. Nah, di bagian PAD provinsi bisa di-expand ya. Tinggal di okein aja. Ini sudah select all. Oke, lalu kita bandingkan dengan PAD karena dia letaknya agak jauh. Kita pindahin aja teman-teman ya. Yang PAD-nya kita coba pindahin ke sini biar lebih enak membandingkannya. Oke, ternyata ada provinsi yang tidak ada di PAD-nya ya. Oke, kalau gitu ya kita pilih, kita filter pakai yang PAD per provinsi aja teman-teman. Kita filter. Yang 0 ini kita uncheck aja ya teman-teman ya. Oke, setelah di uncheck, kita okein. Dah. Oke, jadi semua udah ada ya. Semua sudah ada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagainya, sampai dengan Papua. Oke. Lalu yang kolom ini bisa kita hapus. Ya, kita hapus, remove ya. Oke, setelah itu kita tinggal melakukan rename aja. Di sininya kita rename biar enak ya. PDRB versus dengan PAD. Oke. Kita enter. Kalau sudah di enter, kita cek lagi ya. Kalau udah bagus kita close and load ya. Close and load. Nah, dia akan bikin satu sheet baru ya, dan queries-nya juga ada yang baru. Oke. Kita sudah berhasil untuk menggabungkan data PDRB dan PAD ya. Kita merge gitu maksudnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan menggabungkan data PDRB, PAD, dan juga data UMP-nya teman-teman. Oke. Karena per query terbatas, dia hanya bisa menggabungkan 2 query aja ya. Karena kita ingin menggabungkan PDRB, PAD, dan UMP, kan ada 3 query. Berarti kita 2 kali kita menggabungkannya. Jadi PDRB dengan PAD dulu, lalu hasilnya kita akan merge lagi dengan UMP-nya. Oke teman-teman, sekarang kita ke data ya, lalu ke queries and connection. Tinggal disorot aja bagian PDRB dan PAD, lalu ke edit ya. Ini diperbesar aja. Nah, di sini ada merge queries ya. Merge queries as new aja ya. Oke, lalu yang di bawahnya kita pilih UMP per provinsi teman-teman. Lalu tinggal dipilih provinsinya. Oke, di sini kita pakai fusi. Oke, lalu kita klik tombol OK. Oke, setelah itu kita cek ke kanan. Nah, di bagian UMP ini perlu kita expand ya teman-teman, supaya kelihatan semua. Oke, provinsinya udah kelihatan. Lalu di sini ada UMP per provinsi. Hanya saja sini angkanya masih karakter ya. Ya, kita perlu ubah jadi whole number aja. Oh, nggak bisa ya. Mungkin kita back to ini ya. Sini kita apply step-nya, kita balik lagi. Di sini kita delete. Oke, kita mau hapus titiknya aja ya. Titiknya kita hapus ya. Titiknya kita hapus dengan cara replace value saja ya. Kita replace with kosong. Oke, kita okein. Ya udah hilang ya. Coba kita ubah menjadi whole number. Ya udah bisa ya. Udah bisa. Di sini apa nih, ada yang nol nih teman-teman. Oh, dia Yogyakarta. Nanti kita tambah ya Yogyakarta ya. Ya.
Jadi nanti kita akan tambahkan Yogyakarta, oke? Sepertinya udah oke ya, di sini sudah numerik ya, semua angka-angkanya. Lalu provinsinya sudah muncul semua, kecuali Yogyakarta ya. Nanti kita akan secara manual aja di Excel-nya. Lalu berikutnya kita rename aja nih ya. Di sini PDRB versus PAD versus UMP teman-teman. Kita enter. Oke, setelah itu kita klik close and load. Ya, dia akan bikin sheet baru ya. Di sini ada DI Yogyakarta ya. Kita Ctrl C aja secara manual, kita pindahkan ke sini ya. Lalu di sini data UMP provinsinya kita ambil dari UMP per provinsi ya. Di sini. Oke, kita copy aja. Masuk ke sini teman-teman. Oke. Di sini ada IDR ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah dapetin ini numeriknya gitu teman-teman. Oke, setelah udah cocok semua ya, kita cek lagi apakah ada yang salah. Sepertinya semua sudah betul ya. Sudah sesuai gitu maksudnya antara kolom provinsi sudah matching semua ya. Ya kalau sudah berarti yang kolom E ini bisa kita hapus saja. Oke, kita hapus supaya kita bisa punya data gabungan seperti ini ya. Jadi provinsinya hanya satu kolom aja di kolom A, lalu kolom B-nya itu PDRB provinsi di C, lalu data PAD di D, lalu data UMP di kolom E. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau menggabungkan semua datanya ya, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, PAD, lalu UMP-nya. Oke. Jadi kita akan gabungkan dua query ini. Untuk itu teman-teman ke data, lalu ke queries and connection. Lalu teman-teman bisa pilih jumlah penduduk versus luas wilayah ya. Di mouse over aja lalu diedit sini teman-teman. Oke. Kalau sudah, nah di sini tinggal kita merge queries-nya. Merge queries as new aja. Oke, kalau sudah, di sini tinggal dipilih yang PDRB, PAD sama UMP-nya kita pilih ya. Karena sudah gabungan kan semuanya. Oke, kalau sudah, tinggal kita pilih provinsi sama provinsi. Oke, di sini 32 ya. Kita pakai fusi juga. Kita okein aja. Oke, setelah di okein, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Sebelah kanan sini ada data PDRB, PAD, UMP. Kita expand. Kita okein semua. Kita lihat ya. Oke, untuk PAD-nya beres ya. Beres. Di sini ada yang nol juga. Oh, ini kayaknya aja Yogyakarta nih teman-teman yang tadi ya. Jadi nanti secara manual kita akan isikan nilainya. Oke. Untuk itu ini kita hapus saja ya teman-teman karena ini sama kan dengan yang ini ya. Sama-sama provinsi. Maka kita hapus saja kolomnya. Oke, yang ini adalah PDRB ya, kita rename ya. PDRB per kapita ya, dalam ribuan gitu ya. Ya, dalam ribuan. Sedangkan yang ini adalah sama PDRB juga. Tapi udah real ya, udah dikali 1000 maksudnya. Itu kita enter aja. Lalu di sini adalah PAD-nya. Ya, PAD per provinsi. Ya, PAD per provinsi ya. Oke. Lalu di sini ada UMP ya. Nah, data UMP-nya ini ada 2 kolom. Oke, kita tinggal ini biarin aja deh. Yang ini provinsi UMP gitu ya. Yang ininya UMP-nya. Oke.
UMP, UMP aja gitu ya. Udah UMP aja. Lalu apalagi yang ini PDRB per kapita realnya kita ubah aja coba jadi whole number bisa nggak? Oke, bisa ya. Oke, karena sini PAD-nya juga masih belum per kapita ya. Kalau teman-teman mau ditambahin per kapita berarti teman-teman perlu menambahkan add column teman-teman. Kita tambahkan kolom baru ya, namanya PAD per kapita. Per kapita, tinggal PAD per provinsi ya, kita pilih atau kita insert ya, lalu dibagi ya, dibagi dengan jumlah penduduk realnya. Kita insert. Oke. Oke, muncul di paling kanan ya. Kita geser aja, kita pilih, kita drag ya ke sini ya, biar ada di sebelahnya PAD per provinsi. Jadi kita udah tahu PAD per kapitanya berapa. Lalu kita juga mau tambah satu kolom lagi, namanya tingkat kepadatan penduduk teman-teman. Jadi tingkat kepadatan penduduk itu kan rumusnya jumlah penduduk real dibagi dengan luas wilayahnya. Oke, kita tambahkan lagi kolom ya. Jadi jumlah penduduk real dibagi dengan di luas wilayah ya, provinsi. Ini kan sudah dalam kilometer persegi ya. Oke, kita okein. Oke, udah dapat ya. Namanya di sini tingkat kepadatan penduduk. Oke, sorry di sini typo ya. Tingkat kita geser aja ke sebelahnya luas wilayah aja ya, lebih enak ya. Oke, ini udah dalam ya udah numerik ya. Desimal coba. Oke. Coba kita balik lagi. Oke, ini desimal ya, dalam desimal ya. Oke, desimalnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi desimal aja nggak apa-apa. Nggak usah dibikin whole number. Oke, rasanya udah cukup ya. Udah oke. Jadi semua data itu udah ada dalam satu sheet. Tinggal kita rubah aja di sini. Merge satu jadi, kita rename ya maksudnya. Jadi merge all data. All data gitu. Oke, kalau udah tinggal kita close and load. Oke, kita pengen lihat seperti apa. Oke, tampilannya seperti ini. Jangan lupa tadi di UMP ada satu yang kosong nih teman-teman. Jadi ada Provinsi Yogyakarta nih belum ada UMP-nya di sini teman-teman. Jadi perlu kita ambil secara manual aja. Kita copy aja dari sini teman-teman. Atau dari yang sheet ini deh. Sheet UMP ya. Kita ambil aja yang Yogyakarta, kita ambil. Lalu kita taruh di merge all data ini. Oke. Kayak gini teman-teman. Biar seragam kita coba general ya gini ya. Oke, lalu kita hilangkan nolnya, kita rapiin aja. Oke, kita udah punya semua provinsi ya. Kita sudah dapat seluruh datanya dalam satu sheet, namanya merge all data. Karena di sini ada dua provinsi, maka kita hapus saja yang ini ya. Nah, oke. Itu teman-teman. Jadi nanti sebelum kita bikin analisanya, kita sudah berhasil menggabungkan seluruh data ya dalam satu sheet. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat satu sheet baru ya untuk menampung data ranking ya.
Jadi kita akan mengurutkan ya, mengurutkan dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu yang paling banyak itu di provinsi apa ya. Kita bikin 3 teratas ya, jumlah penduduk. Oke. Untuk itu kita harus bikin pivot table-nya dulu teman-teman. Jadi kita Ctrl A, oke. Lalu kita insert pivot table ya. Oke. Eh, tabelnya range-nya ini ya. Lalu kita ke ini ke existing worksheet ya. Lalu kita pindah ke ranking, kita taruh di A2 sini ya. Kita okein. Oke. Di sini udah ada area untuk pivot table-nya. Lalu kita taruh provinsinya di rows ya. Oke. Lalu kita taruh jumlah penduduk realnya ya. Ya, taruh di value. Oke. Setelah itu kita akan bikin jumlah penduduk ini menjadi persen ya teman-teman. Karena kita akan membandingkan jumlah penduduk provinsi itu dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi lainnya. Oke. Klik kanan di bagian sum of jumlah penduduk. Lalu kita show value as ya, persen dari grand total. Oke. Jumlah penduduknya sudah ditampilkan. Lalu coba kita urutkan ya, atau kita sort gitu ya. Dari largest to smallest. Oke. Kalau sudah, kita akan buat grafiknya. Kita bisa klik di sini, lalu di insert ke pivot table analyze dulu. Oke. Lalu kita bikin pivot chart. Oke. Yang paling enak pakai kolom aja ya, kayak kolom. Nah, di sini ada kolom ya. Oke, kita pilih, lalu kita okein. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman untuk urutannya ya. Coba kita tarik ke kanan lagi. Oke, jadi untuk jumlah penduduk ya, jumlah penduduk itu paling tinggi itu adalah Provinsi Jawa Barat ya. Dia 18,12 ya, 18,12% dari keseluruhan ya. Lalu kedua itu Jawa Timur, teman-teman. Ya, yang ketiga adalah Jawa Tengah. Jadi memang tiga besar ini ada di Pulau Jawa gitu, teman-teman. Yang berikutnya kita akan membuat ranking untuk luas wilayah dulu ya. Oke, untuk itu kita ke sheet ranking aja. Jadi kita copy aja yang di sini pivot table-nya. Kita copy ke bawahnya ya. Lalu di sini kita klik kanan ya. Lalu show field list ya. Jumlah penduduknya kita ganti ya. Kita mau luas wilayahnya ya. Kita jadikan di value-nya. Oke. Setelah itu kita sama seperti tadi kita jadikan persen dulu ya, persen of grand total ya, lalu di sorting dari largest to smallest ya. Oke, dari sini aja kita udah bisa lihat ya, yang paling besar itu ada di Kalimantan Tengah, itu yang pertama. Dia 9,6% ya, 9,6% dia luas wilayahnya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lalu disusul Kalimantan Barat, lalu Kalimantan Timur ya. Kalau teman-teman mau bikin chartnya, tinggal klik kanan, tinggal diklik aja di sini ya, bukan klik kanan, sorry. Ke pivot table analyze, lalu ke pivot chart. Pilih aja yang kolom aja ya, biar enak ya bacanya. Oke. Ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin dashboard, bisa ya, tinggal di copy aja nanti semua chart-chartnya ke satu sheet dashboard gitu teman-teman. Oke, segitu dulu untuk yang luas wilayah provinsi ya teman-teman. Yang berikutnya kita akan buat ranking untuk tingkat kepadatan penduduk ya. Oke, kita ke sheet ranking. Kita copy aja dari yang terakhir, yaitu luas wilayah. Pivotnya ya, kita copy ke bawah. Ya, kita copy. Di sini warnanya kita balikin lagi ya. Jadi no fill aja.
Oke, lalu di sini klik kanan di sini show field list. Luas wilayahnya kita uncheck ya, diganti dengan tingkat kepadatan penduduk ya, masuk ke values. Oke, lalu di sini klik kanan di tingkat kepadatan penduduk ya. Klik kanan lalu show value as percent of grand total ya. Lalu di sorting dari largest to smallest. Oke, untuk tingkat kepadatan penduduk nomor 1 itu Jakarta ya. Lalu nomor 2-nya Jawa Barat, lalu nomor 3-nya Banten. Oke, kita beri warna kuning ya. Kita beri warna kuning. Oke, cukup signifikan ya. Dari DKI Jakarta 63,65% itu ya. Tingkat kepadatan penduduknya ada di Jakarta ya. Lalu turun secara cukup signifikan ke Jawa Barat itu 5,35% ya, disusul Banten ya. Oke, kalau teman-teman mau bikin chartnya, tinggal diklik di sini, lalu ke pivot table analyze, lalu ke pivot chart, lalu pilih aja yang kolom ya. Oke, di sini kita tarik ke kanan. Oke ya, di sini hampir yang lain itu tidak terlalu kelihatan gitu ya kolomnya ya. Karena DKI Jakarta itu sangat-sangat mendominasi sekali ya. Ya, seperti itu teman-teman. Yang berikutnya kita akan buat ranking untuk PDRB per kapita ya, yang real aja ya. Oke, kita ke sheet ranking, kita copy lagi dari pivot sebelumnya. Kita copy di sini aja ya, kita paste maksud saya. Lalu warnanya kita kembalikan aja jadi no fill. Di sini klik kanan show field list ya. Tingkat kepadatan penduduknya kita uncheck ya. Lalu kita ganti dengan yang PDRB per kapita realnya ya. Kita taruh di values. Oke. Lalu kita ubah ya jadi bentuk persen ya. Ya, show value as lalu percent of grand total teman-teman. Oke, lalu kita urutkan atau sorting dari largest to smallest. Oke. Kita beri tanda ya, warna kuning ya. Oke, nomor satunya itu DKI Jakarta. Dia PDRB per kapita realnya itu 12,58% ya dibandingkan dengan provinsi lain ya. Lalu disusul keduanya itu Kalimantan Timur 8,41%. Lalu Kalimantan Utara 7,87%. Oke, kita buat chartnya dulu. Pivot table analyze, pivot chart, lalu yang kolom aja. Oke, jadi ranking pertamanya itu Jakarta, lalu Kalimantan Timur, lalu Kalimantan Utara, gitu teman-teman. Yang berikutnya kita akan buat ranking untuk pendapatan asli daerah ya per provinsi, per kapita ya. Rankingnya seperti apa? Kita akan buat. Oke, kita ke ranking lagi. Kita copy ya pivotnya dari pivot sebelumnya. Lalu kita Ctrl V di situ. Oke, lalu warnanya kita kembalikan lagi no fill ya. Oke, di sini klik kanan aja, lalu show field list. PDRB-nya kita uncheck, diganti dengan PAD per kapita aja. Kita jadikan value-nya, oke. Lalu kita bikin jadi persen ya, teman-teman. Show value as persen grand total gitu, teman-teman. Oke, lalu kita klik kanan lagi, kita sorting largest to smallest. Oke, kita beri tanda warnanya kita kasih kuning ya. Oke, yang pertama itu untuk pendapatan asli daerah itu nomor satunya tetap Jakarta ya, 22,44% dari seluruhan provinsi ya peringkatnya, lalu disusul Kalimantan Timur 7,93% ya. Lalu Bali ya 4,64% gitu teman-teman. Lalu kita buat pivot chartnya, pilih yang kolom aja, lalu ya taruh di sini kayak gitu ya. Kita tarik, ya udah jadi ya. Jadi peringkatnya
Nomor satunya Jakarta, lalu Kalimantan Timur, lalu Bali gitu teman-teman untuk PAD-nya. Yang berikutnya kita akan buat ranking untuk UMP ya, atau upah minimum provinsi. Ya, kita ke ranking, kita copy yang ini, pivot yang sebelumnya ya. Lalu kita paste di sini, lalu kita hilangkan warnanya, ya, kita jadikan no fill lagi. Klik kanan di sini, show field list, lalu PAD per kapitanya kita uncheck, kita ganti dengan UMP. Kita jadikan values ya. Oke, lalu kita jadikan persen, show value as percent of grand total. Oke, lalu kita sort ya, largest to smallest. Oke, peringkat pertama itu Jakarta ya. Jakarta, UMP-nya ya. Papua 4,2 ya. Sulawesi Utara 3,7. Atau kalau teman-teman tidak mau persen ya, kita balikin lagi aja. Show value as no calculation misalkan gitu ya. Lalu kita sort ya. Oke, di sini seperti itu kita jadikan ya angkanya kita jadikan pemisah ribuannya ya. Kita kasih pemisah ribuan lalu kita kasih chartnya ya teman-teman. Ya, kita bikin chartnya pakai kolom aja. Oke, seperti ini. Lalu kita tarik ke kanan supaya kelihatan semua gitu teman-teman. Oke, ya Jakarta 5,3 ya paling tinggi ya dia UMP-nya. Lalu disusul Papua nih teman-teman. Jadi Papua itu provinsi yang kedua tertinggi UMP-nya. Lalu disusul oleh Sulawesi Utara ya 3,7 ya. Tuh UMP-nya. Sedangkan yang paling kecil adalah Jawa Tengah teman-teman ya. Yang paling kecil Jawa Tengah, lalu kedua terkecil adalah Jawa Barat, lalu ketiga terkecil adalah Yogyakarta. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba membuat satu sheet baru ya untuk mengukur tingkat korelasi ya atau hubungan korelasi antara kepadatan penduduk dengan UMP ya. Apakah provinsi yang penduduknya itu padat itu selalu UMP-nya lebih tinggi daripada yang tidak padat gitu ya, yang tidak padat penduduk maksudnya gitu ya. Oke, kita jawab dulu dengan sheet-nya ya, kita bikin sheet baru. Oke, lalu kita taruh di sebelah ranking ya. Di sini padatan penduduk versus UMP. Oke, teman-teman bisa ambil contoh pivotnya ya, kita copy aja dari sini. Lalu kita ke kepadatan penduduk UMP ya. Kita paste di sana. Lalu ini warnanya kita kembalikan lagi jadi no fill ya. Lalu kita klik kanan di sini, show field list. Oke, UMP-nya sudah ada ya. Kita tambahkan lagi dengan tingkat kepadatan penduduk. Oke, kita taruh di sebelum UMP aja. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa ubah ke persen dulu ya teman-teman. Karena di sini kan tingkat kepadatan penduduk itu dia ratusan ya atau puluhan di sini, sedangkan di UMP itu jutaan gitu teman-teman. Maka kita jadikan persen dulu, dua-duanya ya. Oke, klik kanan. Oke, jadi tingkat kepadatan penduduk sudah jadi persen, UMP juga sudah jadi persen. Oke, lalu coba kita bikin chartnya untuk membandingkan. Paling enak pakai scatter teman-teman. Oke, karena ini pivot ya, jadi tidak bisa pakai scatter. Jadi kita harus copy datanya dulu aja ya.
Jadi dia harus di-copy datanya untuk bisa dibuatkan chart-nya, oke. Jadi bukan chart yang pivot ya, tapi chart yang biasa. Di sini saya sudah kopikan datanya aja, jadi ini bukan pivot ya teman-teman. Kita ubah dulu menjadi format table. Oke, di sini kita format tabelnya kita atur. Ya, sudah menjadi table. Di sini grand totalnya tidak kita perlukan, kita hapus saja. Lalu kita coba urutkan ya. Di sini kita custom sort ya. Kita urutkan dari yang pertama tingkat kepadatan penduduk ya, dari largest to smallest ya. Lalu yang berikutnya UMP-nya kita urutkan juga jadi largest to smallest. Oke, ini sudah diurutkan ya. Oke, kita akan lihat grafiknya seperti apa. Ya, kita insert, ya kita pilih dulu ya datanya di sini. Kita pilih dulu, lalu kita recommended charts, all charts, lalu ke yang lain aja ya, atau ke scatter. Oke, kita pilih yang X, Y scatter aja teman-teman. Kita pilih di sini. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini hubungannya tidak selalu ya. Jadi provinsi yang padat penduduk itu tidak selalu UMP-nya itu lebih besar. Di sini terbukti ya. Di sini ada persilangan ya di antara tingkat kepadatan penduduk dengan UMP ya. Itu titiknya ada di Provinsi Bali ya. Setelah Provinsi Bali maka dia akan bersilang. Jadi UMP-nya itu lebih besar daripada tingkat kepadatan penduduknya ya. Contohnya di sini saya ambil 2 UMP Jakarta ya. Di sini paling tinggi ya. Tapi dia tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi sekali ya. Nah, sedangkan di Papua ya, di Papua itu dia menduduki kedua ya, Papua itu kedua kalau nggak salah ya, kedua di sini. Tapi dia tingkat kepadatan penduduknya sangat rendah ya, tingkat kepadatan penduduknya rendah. Jadi tidak berkorelasi ya, tidak selalu, pasti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan UMP-nya tinggi gitu teman-teman. Jadi tidak selalu dari tingkat kepadatan penduduk kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pasti UMP-nya juga besar gitu teman-teman. Baik teman-teman, yang berikutnya kita akan mencoba membuat analisa data untuk melihat bagaimana korelasi tingkat kepadatan penduduk dengan PAD ya, yang ini teman-teman ya. Jadi PAD itu adalah pendapatan asli daerah gitu ya. Oke, kita coba. Kita bikin sheet baru aja teman-teman ya. Kita kasih judul mungkin analisa ya, analisa kepadatan penduduk versus PAD gitu ya. Oke, kita taruh kita geser ke sini aja ya. Lalu kita ke ranking aja untuk ngambil itunya aja teman-teman, untuk ngambil pivotnya aja. Jadi kita nggak usah bikin pivot baru lagi, kita tinggal copy aja dari pivot ya, yang ranking. Kita taruh di sini ya, kita paste maksud saya ya. Lalu warnanya kita hilangkan aja, jadi no fill gitu teman-teman ya. Klik kanan ya, di sini kita show field list ya. Oke, untuk UMP-nya kita uncheck ya. Kita tidak mau pakai UMP, kita mau pakai tingkat kepadatan penduduk ya. Kita taruh di value. Yang berikutnya kita pakai PAD per provinsi ya. Ya. Oke, PAD provinsi udah masuk ke value, oke. Oke, karena ini jumlahnya ini miliar ya sepertinya ya. Triliun sepertinya ya. Jadi kita pakai persen aja teman-teman. Jadi ini kita ubah jadi persen ya, tingkat kepadatan penduduknya kita ubah jadi persen dulu. Kita ubah ya, misalkan jadi
persen, jadi persen of grand total teman-teman. Oke, udah. Lalu yang PAD provinsi juga kita ubah jadi persen ya. Jadi, oke. Ya, grand totalnya 100%. Oke. Nah, untuk melihat korelasi itu paling enak pakai grafik scatter ya, XY gitu ya. Tapi kalau di pivot table seperti ini, sepertinya tidak bisa teman-teman. Jadi, saya coba ya. Di sini saya coba pakai pivot chart, lalu saya coba yang XY. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Jadi harus kita copy dulu ke bawah pivotnya. Klik kanan di sini. Nah, kita paste value-nya aja teman-teman. Oke, udah dapat ya. Kalau udah gitu, kita bikin jadi table dulu deh, biar lebih enak dilihatnya ya. Oke, grand totalnya kita hilangin, kita nggak butuh. Pasti jumlah totalnya 1 ya, karena kan dia persen ya. Ini angkanya banyak karena kan memang persen itu kan dibagi 100 gitu teman-teman. Oke, lalu di sini kita sorting ya. Custom sort. Yang pertama dari tingkat kepadatan penduduk kita sort ya. Dari largest ke smallest, oke. Lalu yang kedua PAD per provinsinya juga kita sort ya, dari largest ke to smallest aja ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita bisa bikin chartnya ya. Insert ya, recommended chart. Oke, kita mau yang XY scatter ya, yang ini ya. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya terlalu di bawah ya. Jadi nilai-nilainya di bawah. Kita bisa ketik di bagian sumbu Y-nya teman-teman. Teman-teman bisa double klik di bagian sumbu Y-nya. Nanti akan keluar format axis-nya di sebelah kanan ya. Nah, teman-teman bisa cek yang logarithmic scale-nya ya. Jadi scale-nya bisa renggangin gitu ya. Supaya bisa kelihatan bagaimana penyebarannya ya. Penyebaran perbandingan antara tingkat kepadatan penduduk dan PAD per provinsi. Oke, kita lihat di sini. Untuk titik yang berwarna biru itu adalah titik yang merepresentasikan tingkat kepadatan penduduk, teman-teman. Ya, yang biru ya. Jadi semakin ke bawah, semakin ke kanan, itu tingkat penduduknya semakin rendah ya. Yang paling tinggi di sini adalah DKI Jakarta ya. Yang paling rendah adalah Kalimantan Utara. Oke. Lalu yang titik oranye ya, atau titik ya oranye ya, itu adalah PAD-nya per provinsinya ya. Nah, yang paling tinggi itu memang Jakarta nih, teman-teman. Ya. Kalau saya lihat bandingkan dengan yang lain, yang oranye ini paling tinggi adalah Jakarta ya. Oke. Apakah ada hubungan korelasi? Sepertinya tidak ya, karena di sini Jakarta itu tingkat penduduknya paling tinggi ya, paling tinggi, tapi PAD-nya masih di bawahnya ya, masih di bawahnya dari tingkat kepadatannya ya. Sedangkan saya ambil contoh lain di sini ya, yang paling kelihatan banget itu di Provinsi Kalimantan Timur nih teman-teman. Jadi dia tingkat kepadatan penduduknya rendah ya, sebetulnya rendah, tapi pendapatan asli daerahnya bisa cukup tinggi teman-teman ya. Bisa cukup tinggi ya di sini ya, jika dibandingkan dengan provinsi lain ya. Jadi sebetulnya tidak ada korelasi yang terlalu ini ya, signifikan ya. Tidak ada hubungannya antara tingkat kepadatan penduduk dengan PAD. Hanya teman-teman di sini yang menarik, teman-teman bisa analisa lagi bagaimana Kalimantan Timur itu bisa mendapatkan pendapatan yang begitu tinggi ya, dengan penduduk yang cukup rendah ya, dengan luas wilayah sedemikian besar dan penduduk yang tidak terlalu banyak ya, tapi bisa mendapatkan pendapatan asli daerah ya. Seperti teman-teman tahu, pendapatan asli daerah itu bisa dari pajak ya, bisa dari pajak penambangan, bisa
pajak kendaraan bermotor ya, dan segala macamnya ya. Ya, kita buka lagi sheet-nya, slide-nya ya maksud saya. Jadi PAD itu bisa dari pajak daerah ya, bisa dari restribusi daerah ya. Nah, mungkin yang ketiga ini teman-teman, jadi Kalimantan Timur itu dia memiliki pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ya. Jadi dia mungkin memiliki kekayaan alam yang menghasilkan menghasilkan pajak yang begitu banyak ya. Ya, kita lihat di sini ya. Lalu di sini ada Provinsi Riau ya. Riau juga dia memiliki penambangan ya, penambangan minyak ya. Di sana ada gas juga ya. Di Kalimantan juga ada ya. Nah, itu mungkin menjadi sumber-sumber PAD-nya ya. Nah, teman-teman, menariknya kalau teman-teman ingin gali lebih dalam lagi, mungkin bisa gabungkan lagi di sheet ini mungkin dengan data-data kira-kira sumber income apa aja yang ada di provinsi tersebut, teman-teman. Jadi bisa lebih komprehensif lagi analisanya, teman-teman. Oke, kalau Jakarta itu mungkin dia nggak ada penambangan ya. Di Jakarta nggak ada aktivitas pertambangan, perkebunan nggak ada. Tapi mungkin dari sektor jasa, bisnis ya, karena di Jakarta itu banyak sekali bisnisnya, ya, sehingga menghasilkan pendapatan dari sektor pajak yang cukup tinggi ya, bahkan paling tinggi gitu. Sedangkan yang lain ini mungkin bisa tinggi dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah itu mungkin karena dari sektor ada perkebunan, ada penambangan di sana gitu. Nah, itu indikasinya seperti itu. Kalau teman-teman mau gali lebih dalam, ini akan sangat menarik, teman-teman. Oke, teman-teman. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana korelasi tingkat kepadatan penduduk dengan PDRB ya. PDRB adalah produk ya, domestik regional bruto ya, atau bisa juga kita singkatnya kita bisa bilang itu adalah nilai total ya, barang dan jasa ya untuk daerah tertentu ya, per kapitanya. Oke. Kita akan coba bikin satu sheet baru ya, teman-teman. Ya, namanya kita kasih nama analisa kepadatan penduduk ya versus ya dengan PDRB gitu, teman-teman. Oke. Oke, kita bisa copy pivotnya aja dari sheet ranking ya, yang paling bawah aja. Untuk mengambil pivotnya aja. Oke. Lalu kita hilangkan nih warnanya ya di sini. Kuningnya kita hilangkan jadi no fill aja. Itu teman-teman. Jadi kita mau ambil pivotnya aja. Lalu klik kanan di sini. Klik kanan show field list, teman-teman. Jadi kita bisa uncheck UMP-nya, kita hilangkan. Kita mau lihat tingkat kepadatan penduduk ya. Kita bandingkan dengan PDRB ya. Per kapita ya. Oke, per kapita yang realnya aja ya, sudah dikali dengan 1000. Oke. Lalu kita jadikan persen dulu ya. Seperti biasa, kita jadikan persen dari grand totalnya. Yang ini juga jadikan persen. Oke, lalu kita copy dulu ya ke bawah. Karena kalau dari pivot nggak bisa kita bikin chartnya ya. Chart scatter ya. Kalau yang chart kolom bisa ya. Tapi kita mau lihat itu paling enak pakai jenisnya yang scatter, teman-teman. Oke, kita paste di sini yang value-nya aja, teman-teman ya. Oke, kita bikin jadi table dulu ya, formatnya biar lebih enak dilihat ya. Oke, grand totalnya juga kita hilangkan, kita nggak perlu. Oke, kita blok dulu ya di situ, kita blok. Lalu kita insert recommended chart aja, lalu kita ke all chart, lalu ke XY scatter ya. Oke, sorry, kita pindahin ke sini biar lebih enak dilihatnya. Oke, di sini teman-teman bisa
custom sort dulu ya, supaya kita bisa urutkan ya, sorting tingkat kepadatan penduduknya itu yang dari largest ke smallest ya. Terus ditambah lagi ya dengan PDRB-nya ya, largest to smallest. Oke. Nah, udah. Dia akan mempengaruhi grafiknya juga, mempengaruhi chartnya ya. Nah, di sini ya masih di bawah banget ya. Jadi susah untuk dilihat ya. Coba kita double klik di sini ya. Lalu kita klik yang logarithmic ya. Kita select ya, kita cek logarithmic scale-nya ya, supaya kita bisa lihat. Jadi lebih renggang gitu teman-teman. Oke, titik yang berwarna biru ini adalah tingkat kepadatan penduduk ya. Jadi makin ke kanan itu makin rendah ya, karena sudah saya sorting. Oke, di sini sepertinya tidak ada korelasi yang terlalu signifikan ya. Ya, tidak ada korelasinya. Jadi karena yang tingkat kepadatan penduduknya ke bawah garisnya ya, dia trennya ke bawah ya. Tapi yang ininya PDRB-nya itu cenderung mendatar atau lebih ke menyebar ya di sekitar Riau dan sampai ke Kalimantan Utara itu agak sedikit menyebar gitu. Ya, ada yang di bawah banget ini di sini Maluku ya. Gitu teman-teman. Yang paling rendah itu di Nusa Tenggara Timur ya, NTT ya. Oke, kita lihat ya. Memang korelasinya tidak terlalu signifikan, tapi kita bisa analisa. Jadi produk domestik regional bruto itu menggambarkan ya nilai total ya barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tersebut ya. Dan ini sudah dibagi per kapita atau per jumlah penduduknya ya. Ya karena di Jakarta itu penduduknya banyak ya, mungkin dia juga menghasilkan PDRB yang cukup banyak ya, karena di sini sektor bisnis ya di Jakarta ini banyak sektor bisnis ya, jasa, barang itu sangat banyak sekali bisnisnya di Jakarta ya. Mungkin itu menghasilkan produk dan jasa ya yang nilainya itu cukup tinggi gitu dan paling tinggi ya dibandingkan dengan provinsi lain teman-teman. Ya, sebaliknya di sini yang paling kontras ya, saya ambil contoh di Kalimantan Timur lagi ya, Kalimantan Timur ya, atau yang paling kontras lagi deh di sini ya, Kalimantan Utara. Dia itu tingkat kepadatan penduduknya paling rendah nih teman-teman. Jadi dia ada di sini nih ya, ada di sini paling bawah, tapi dia PDRB-nya bisa hampir sama dengan eh, Jakarta nih, ya terpaut sedikit lah, terpaut sedikit ya. Jadi dia yang pertama Jakarta, yang kedua adalah Kalimantan Timur, yang ketiga itu adalah Kalimantan Utara ya. Di sana dia eh, cukup ini ya, cukup tinggi ya dibandingkan dengan tingkat penduduk ya yang sangat ya, rendah ya. Ya, jadi mungkin ya karena di sana banyak barang dan jasa yang dihasilkan ya. Kalau menurut hemat saya sepertinya ada perkebunan yang luar biasa banyak ya di sana, lalu ada pertambangan dan teman-teman bisa analisa di sini. Nah, di sini ada yang berdempetan ya, bisa lihat di sini Jawa Timur ya. Dia tingkat kepadatan penduduknya agak tinggi ya, dan PDRB-nya juga menyamai ya. Jadi dia sebanding gitu, sebanding nih teman-teman. Ya, tapi secara umum dia memang tidak terjadi hubungan korelasi yang terlalu signifikan gitu teman-teman, karena PDRB itu banyak sekali ditentukan faktor-faktor seperti kekayaan alam dan sebagainya macam ya, karena nilai jual dari uh, kekayaan alam seperti pertambangan itu sangat tinggi ya nilainya ya, sangat tinggi gitu teman-teman ya. Jadi dia menjadi kontribusi untuk PDRB-nya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba membuat analisa korelasi PAD dengan UMP-nya teman-teman ya. Jadi ini menarik kalau pendapatan asli daerah itu besar ya. Apakah itu berhubungan juga dengan UMP yang tinggi ya atau besar juga gitu. Nah, demikian juga sebaliknya kalau PAD-nya rendah, apakah UMP-nya juga
artinya bisa rendah gitu. Oke, kita akan melihat sama-sama ya. Oke teman-teman, kita bikin sheet baru aja. Kita kasih nama analisa kepadatan ya. Analisa PAD ya versus UMP ya teman-teman ya. Oke, kita ambil aja dari sheet ranking ya. Kita ambil pivotnya aja supaya lebih simpel. Kita paste di sini. Oke, warna kuningnya kita hilangkan. Oke, lalu di sini UMP-nya UMP-nya ada ya. Oke, kita butuhkan ya. Oke, lalu PAD-nya ini kita ambilnya bukan yang per provinsi ya, tapi yang per kapita. Karena kan UMP itu juga pendapatan rata-rata untuk setiap orang gitu ya. Maka PAD-nya juga kita ambilnya yang per kapita aja. Kita tampilkan di sebelum UMP-nya aja supaya lebih enak ya. Oke, di sini angkanya ratusan ribu sampai juta ya PAD. Ini kalau sudah dibagi per orangnya nih teman-teman. Oke, coba kita rubah jadi persen. Ya, kita rubah jadi persen. Grand total, oke. Lalu UMP-nya kita juga rubah jadi persen teman-teman. Oke. Lalu kalau sudah, kita copy aja value-nya teman-teman ya. Value-nya kita copy, lalu kita jadikan format table ya. Format table. Oke, grand totalnya kita hapus aja. Lalu kita bikin scatter ya. Scatter chart dari table ini. Oke, all chart kita pilih XY ya, scatter. Oke. Keluar seperti ini teman-teman. Oke, kita coba sorting dulu biar lebih enak. Jadi coba PAD-nya kita sortingnya dari largest to smallest ya. Oke. PAD-nya ya dari largest to smallest. Oke, lalu level berikutnya UMP-nya juga dari largest to smallest gitu biar kelihatan apakah ada hubungannya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Supaya lebih enak kita logarithmic scale-nya kita klik ya, kita cek. Oke. Kita lihat di sini teman-teman. Jadi yang paling kiri dulu ya. DKI Jakarta itu dia PAD-nya di sini ya, paling tinggi ya. Paling tinggi dibandingin provinsi lain ya. Paling rendah itu di Nusa Tenggara Timur ya, PAD-nya. Ya, jadi yang biru itu mewakili PAD-nya ya. Yang oranye itu adalah UMP-nya teman-teman. Jadi UMP Jakarta itu ya peringkatnya itu di sini teman-teman ya. Ya, dia paling tinggi ya, paling tinggi juga. Yang kedua kayaknya sepertinya ini teman-teman. Papua, oke. Papua. Jadi yang paling tinggi Jakarta, yang kedua Papua. Oke, di sini ada yang menarik teman-teman. Jadi sepertinya ya cukup ada hubungannya ya. Ya, walaupun di sini ada persilangan nih teman-teman. Jadi mulai dari provinsi mana nih? Provinsi Kalimantan Tengah ya. Di situ mulai terlihat ada persilangan tuh. Persilangan, lalu di sini masih normal ya, di sini masih normal. Jadi dia PAD-nya lebih tinggi daripada UMP-nya. Ya, di sininya mulai ada persilangan lagi di Riau ya. Oke, kita bisa lihat ya di sini ada persilangan. Oke. Dan di sini kita lihat yang paling rendah itu adalah sepertinya Yogyakarta ya, teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan sebelahnya 12 di sini
Ya, di sini 7 ya. Paling rendah UMP Yogyakarta. Itu kenapa ya, teman-teman? Jadi teman-teman bisa menganalisa, ya di sini sedikit ada hubungannya karena tidak terlalu menyebar gitu ya UMP-nya dibandingkan dengan titik-titik untuk PAD-nya itu tidak terlalu menyebar. Jadi cukup ada hubungan itu, walaupun sedikit ada penyimpangan di sini ya. Oke, kalau Jakarta wajar ya karena dia PAD-nya tinggi, maka UMP-nya juga paling tinggi, itu wajar ya. Tapi kalau kita ambil yang paling kontras di sini Papua nih teman-teman. Jadi dia PAD per kapitanya sebetulnya rendah teman-teman. Tapi dia Papua itu UMP-nya ya tertinggi kedua nih teman-teman. Jadi ada apa di sana? Ya mungkin teman-teman bisa analisa lagi ya. Kalau di sini saya hanya menunjukkan aja di sini Papua itu cukup kontras nih teman-teman. Jadi PAD-nya dia sebetulnya peringkatnya ya dia agak rendah gitu ya. Tapi dia bisa UMP-nya bisa tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman bekerja di Papua itu upah minimum provinsinya itu cukup tinggi teman-teman ya. Dia kedua dari Jakarta teman-teman. Cukup menarik di sana teman-teman ya. Lalu di sini Jogja ini paling rendah ya, paling rendah UMP-nya. Tapi dia sebetulnya PAD-nya tuh tinggi ya. Ada apa juga di Jogja ya? Kenapa ya? Mungkin bisa teman-teman analisa lagi. Nah itu menimbulkan pertanyaan lagi untuk kemudian menjadi sumber baku untuk menjadi analisa berikutnya gitu ya. Tapi di sini saya cukupkan untuk membandingkan PAD dengan UMP teman-teman. Jadi seperti ini ya. Terjadi hal-hal yang menarik ya. Nah, di sini saya lihat juga ada Gorontalo ya. Ya, dia UMP-nya di sini ya rata-rata cukup rata-rata tapi tinggi juga nih. Ya, tapi PAD-nya di bawah rendah gitu ya. Oke, yang PAD-nya tinggi ya, PAD-nya tinggi tapi UMP-nya di bawah itu juga Kalimantan Timur nih. Kalimantan Timur cukup eh ya rendah ya UMP-nya ya dibandingkan dengan PAD dia yang peringkatnya dia tinggi dia. Nah, itu kenapa tuh ya? Jadi ada pertanyaan nih. Kalau Jakarta sudah pasti ya, jelas ya. Tapi yang dipertanyakan itu mungkin Kalimantan Timur, lalu Jogja itu kenapa ya? Lalu kenapa juga ada Papua ya? Mungkin bisa dijadikan pertanyaan berikutnya gitu teman-teman untuk analisa lebih mendalam gitu teman-teman. Oke? Baik teman-teman, yang berikutnya kita akan mencoba membuat analisa bagaimana hubungan antara PDRB dengan UMP teman-teman. Oke, yang ini ya, nomor 5 ya. Oke, kita buat sheet-nya dulu. Ya, kita beri nama analisa PDRB versus UMP, gitu ya. Oke, seperti sebelumnya kita copy aja dari sheet ranking ya. Kita ambil pivotnya aja, teman-teman. Oke, ke kanan lagi. Di sini ya. Warnanya kita ubah dulu deh. Jadi no fill. Oke, klik kanan show field list ya. Oke, UMP-nya sudah ada ya. Jadi kita tinggal tambahkan PDRB aja. Kita pakainya yang per kapita aja ya, teman-teman. Yang per kapita yang real ya. Oke, kita tampilkannya di sebelum UMP. Oke, jadi ini PDRB yang sudah dibagi ya, jumlah penduduknya ya. Oke, kita buat jadi persen dulu, supaya kita dapat peringkatnya. Yang ini juga UMP-nya kita jadikan persen. Oke, setelah itu kita copy datanya. Bawah ya. Klik kanan, lalu values ya. Oke, lalu kita buat jadi table aja, supaya lebih enak dilihatnya. Lalu kita hapus grand totalnya. Lalu kita coba ini kita custom sort dulu deh.
custom sort kita urutkan ya, atau sorting PDRB-nya dari largest to smallest. Lalu yang berikutnya UMP-nya juga dari largest to smallest ya. Oke, setelah itu kita akan bikin chartnya ya, insert chartnya yang scatter ya, scatter. Oke, scatter seperti itu ya, sudah terlihat ya. Jadi sepertinya ada hubungannya nih teman-teman, karena dia mirip ya, trennya ya, mirip ya dia antara PDRB dengan UMP itu tidak terlalu menyebar gitu. Jadi cukup harmonis nih ya. Garisnya tuh cukup harmonis ya. Trennya tuh cukup sama nih antara PDRB dengan UMP. Jadi jika dibandingkan dengan PAD, PDRB ini sepertinya bisa lebih mewakili bagaimana UMP itu ditentukan ya di suatu daerah ya. Sepertinya seperti itu ya. Walaupun ada sedikit perbedaan di beberapa provinsi ya, perbedaan tren ya. Itu nggak masalah, tapi secara umum kita lihat di sini ya, dia agak align ya dengan PDRB dengan UMP gitu teman-teman. Oke, kalau mau lebih jelasnya kita double klik di sini, logarithmic scale-nya kita coba klik ya. Ya, ya, teman-teman bisa lihat di sini hampir sama nih ya antara PDRB dengan UMP ya, trennya gitu teman-teman ya. Kita coba ambil sampel ya. Yang paling kiri ya, itu Jakarta ya. Karena dia PDRB-nya tinggi ya. Dia UMP-nya juga tinggi. Oke, wajar ya. Oke. Ada juga di sini yang kontras ya. Nusa Tenggara Timur lagi ya. Dia PDRB-nya di bawah. Tapi dia UMP-nya peringkatnya di atasnya ya. Tapi masih cukup oke lah, walaupun di sini kontras nih antara Nusa Tenggara Timur dengan DKI Jakarta, karena ini hanya masalah peringkat aja ya. Tapi kalau kita lihat trennya, ya ini cukup bisa mewakili ya. PDRB itu bisa jadi indikator UMP-nya juga kemungkinan bisa tinggi di daerah tersebut gitu teman-teman. Ya, karena produk domestik regional bruto itu menggambarkan ya nilai atau total, nilai total barang dan jasa ya yang dihasilkan di daerah tersebut ya. Udah pasti itu membutuhkan sumber daya manusia juga ya kan, yang pastinya juga harus diberikan upahnya. Nah, upahnya itu juga pasti akan sesuai dengan produk dan jasa yang dihasilkan di daerah tersebut, nilainya gitu teman-teman. Jadi cukup berkorelasi teman-teman. Oke, kita lihat lagi di sini. Yang paling rendah sepertinya di Jawa Timur justru nih teman-teman. Jadi UMP-nya kita bandingkan ya Jawa Timur dengan yang paling mirip itu di Jawa Barat ya. Dia itu di 11 ya. Jawa Timur 11, lalu di sini Jawa Barat itu 21 ya. Ya, sepertinya dia sedikit ya, sedikit di bawah nih ya. Ya, seperti itu peringkat. Ini hanya peringkat aja teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini hubungannya cukup korelatif ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba membuat analisa untuk melihat bagaimana korelasi PAD dengan PDRB ya. PAD itu adalah pendapatan asli daerah ya, di mana dia pendapatan dari sektor pajak ya, restribusi dan sebagainya dibandingkan dengan PDRB yang merupakan nilai dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan dari daerah tersebut ya. Sepertinya seharusnya harus ada korelasinya ya, karena yang satunya adalah nilai dari barang dan jasa, yang satunya adalah pendapatannya ya dari penjualan ya barang dan jasa tersebut gitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya, kita akan coba membuat satu sheet baru ya untuk analisanya. Nah, ini kita pindah ke kiri aja.
sheet 11-nya, sheet 11-nya kita pindah ke sebelahnya ranking ya, supaya gampang. Oke, kita beri judul analisa PAD ya, versus dengan PDRB ya. Kita ambil pivotnya dari sheet ranking aja, biar simple. Oke, kita copy di sini. Ya, warna kuningnya hilangkan aja. Oke, pivot table fields-nya udah muncul ya. Tinggal kita uncheck aja UMP-nya, kita nggak pakai. Kita mau bandingin PDRB-nya, ya per kapita aja yang kita pakai ya. Sama PAD-nya juga per kapita nih teman-teman. Jadi sama-sama per kapita ya. Jadi sudah dibagi dengan jumlah penduduknya gitu teman-teman maksudnya. Oke, yang satunya puluhan juta nih, ada ratusan juta juga PDRB itu. Ya, ya rata-rata puluhan juta ya. Yang PAD itu ratusan ribu ya. Sampai juta juga ada ya. 4 juta dan 1 juta ya. Oke, kita jadikan persen dulu. Kita show value as percent of grand total yang PDRB, yang PAD juga. Show value as percent of grand total. Oke, kita copy supaya kita bisa bikin scatter ya. Scatter chartnya. Oke. Kita di sini paste value-nya aja teman-teman ya. Lalu jangan lupa dibikin jadi table ya. Bikin jadi table aja supaya lebih enak gitu teman-teman. Lihatnya grand total hilangkan aja. Lalu ini kita custom sort aja ya. Kita urutkan, kita sorting maksudnya. Yang PDRB-nya ya, kita coba dari largest to smallest ya. Lalu hilang tadi PDRB-nya ya, dari largest to smallest, lalu add level ya. Tadi saya salah klik. Oke, ke PAD ya. Setelah PDRB, PAD juga di sorting dari largest to smallest. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya scatter chartnya seperti apa. Kita bikin ya scatter chartnya. Oke. Oke, di sini. Oke, ya. Teman-teman bisa lihat di sini trennya itu dia line ya. Sepertinya line ya. Line ya. Jadi kalau kita lihat nih yang biru ini, titik yang biru ini PDRB ya. Itu hampir line dengan yang PAD ya. Karena memang PAD ini memang pendapatan ya yang didapat dari hasil penjualan barang dan jasa kan yang dihasilkan oleh daerah tersebut ya. Oke. Kalau kita mau lihat lebih oke lagi, kita double klik di bagian sumbu Y-nya, lalu logarithmic scale-nya kita aktifkan. Ya, titiknya tuh juga tetap terkumpul ya di satu tren ya. Walaupun ada sedikit-sedikit penyimpangan, tapi cukup berkorelasi ya antara PDRB dan PAD gitu teman-teman. Oke, kita lihat ya, kita sampling. Yang paling tinggi itu di DKI Jakarta ya. DKI Jakarta itu PAD tertinggi, PDRB juga tertinggi. Oke, wajar ya. Yang paling rendah itu ada di Nusa Tenggara Timur ya. PDRB terendah dan PAD juga terendah juga. Ya, jadi dia ada hubungannya, korelasi. Hanya ada sedikit penyimpangan di bagian sini nih teman-teman. Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan, lalu Bali ya, Bali. Oke, ini hampir sama sepertinya nih, mirip-mirip nih peringkatnya ya, secara peringkat. Bali ya, misalkan PDRB-nya di sini ya, di angka 19% ya, 19 gitu ya. Dia peringkat 19 maksudnya, peringkat 19. Dia di 24% ya, 24%, tapi di sini nah PAD-nya
pendapatan dari sektor pajak dan segala macamnya itu tinggi ya, tinggi sekali ya. Dari dia menduduki peringkat 4 ya, 4%, 4,6% ya. Kalau nggak salah coba kita lihat. Bali. Oke, kita cek Bali. Ya, 4,64%, betul. Dia pendapatannya besar ya daripada intinya. Tapi ini hanya masalah peringkat aja teman-teman. Jadi kita bisa lihat trennya. Jadi untuk peringkatnya ini kita bisa lihat trennya, dan itu akan menggambarkan bagaimana hubungan PDRB dan PAD. Jadi cukup sangat berkorelasi gitu teman-teman. Jadi ada hubungannya ya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, yang berikutnya kita akan coba melihat dari perbandingan pendapatan asli daerah ya. Dengan PDRB-nya itu kita bisa melihat daerah-daerah mana saja atau provinsi yang mandiri secara fiskal. Artinya secara fiskal itu dia tidak terlalu tergantung dari pemberian ya dana dari pemerintah pusat gitu teman-teman. Oke, kita akan melihat dari perbandingan PAD dengan PDRB tadi ya. Oke, kalau teman-teman lihat sini grafiknya, yang paling kuat itu adalah Jakarta ya teman-teman. Dia PAD-nya paling tinggi ya, pendapatannya paling tinggi ya, dan PDRB-nya juga tinggi ya. Sini sudah pasti dia tidak terlalu tergantung ya dengan suntikan dana dari pemerintah pusat ya, atau mandiri secara fiskal gitu teman-teman. Jadi dia tanpa bantuan pemerintah sudah bisa memenuhi kebutuhan provinsinya sendiri ya. Dan juga indikatornya PAD-nya itu lebih tinggi ya daripada persentasenya, peringkatnya PAD-nya lebih tinggi daripada PDRB-nya gitu teman-teman. Ya, kita bisa lihat lagi yang di atas PDRB-nya, yaitu Kalimantan Selatan juga ya, dia mandiri, dan Bali ya, indikasi seperti itu. Yogyakarta juga ya, dia mandiri. Lalu Aceh ya, dan Nusa Tenggara Barat gitu teman-teman. Nah, yang di bawah itu indikasinya dia di bawahnya ya, PAD-nya. Jadi pendapatan asli daerahnya masih rendah ya, mungkin ya dia masih butuh investasi ya dari pemerintah ya, masih ada suntikan dana dari pemerintah ya. Jadi kita bisa melihat dari perbandingan PDRB dan PAD seperti itu teman-teman. Tapi untuk lebih pastinya mungkin bisa didetailkan lagi ya, dengan data-data yang lebih komprehensif supaya bisa menentukan ya. Tapi dari sini kita udah bisa lihat ya, kira-kira yang provinsi yang ekonominya kuat itu biasanya dia akan mandiri secara finansial ya, mandiri secara fiskalnya gitu ya. Dia tidak tergantung dari pemerintah pusat gitu teman-teman. Oke teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini untuk menerangkan ke teman-teman mengenai penggunaan Power Query untuk analisa data. Jadi Power Query bisa dengan sangat mudah melakukan data cleaning ya, menggabungkan data atau merge data yang selanjutnya bisa kita jadikan untuk bahan analisa teman-teman. Saya juga sudah mendemokan bagaimana berbagai sumber data ya, dari website WPS, dari website kompas.com, dari website Kemenkeu itu bisa kita gabungkan ya datanya untuk menunjang analisa data kita teman-teman. Nah teman-teman bisa kembangkan sendiri analisa datanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kalau teman-teman menyukai video ini silakan klik tombol like. Kalau teman-teman ingin share silakan. Kalau teman-teman ingin bertanya dan memberi komentar silakan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin mengikuti video saya berikutnya, silakan tombol subscribe-nya diklik ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.